Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala karena selalu mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana ilmunya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu semuanya benar dan membuat hati manusia menjadi tentram, aman, damai. Pada kali ini kita akan membahas tentang menghindari sifat hasud. Sifat hasud itu merupakan penyakit dari hati kita. Adapun pengertian hasud, setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Seseorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa kekurangan. Saya ulang, seseorang yang memiliki banyak kelebihan bukan berarti tanpa ada kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, seorang yang memiliki banyak kekurangan bukan berarti tidak mempunyai kelebihan. Jadi tak seorang pun di dunia ini yang sempurna. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan diri serta berlebihan dalam menunjukkan kelebihan akan berakibat munculnya sifat hasud. Hasud merupakan penyakit hati yang tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan berharap nikmat tersebut berpindah kepadanya. Hasud dan penyakit-penyakit hati yang lain tentunya harus kita hindari, kita buang sejauh-jauhnya, sebab sifat-sifat tersebut ada kalanya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta lingkungan di sekitar kita. Kata hasud berasal dari bahasa Arab, dari kata hasada yang berarti dengki. Sifat hasud muncul dikarenakan ketidakmampuan seseorang untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Hasud menurut istilah adalah perasaan tidak senang terhadap nikmat atau nasib baik yang diterima oleh orang lain, dan kenikmatan tersebut berharap nasib atau nikmat tersebut berpindah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas melarang untuk hambanya mempunyai sifat hasud. Hal itu tersebut termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
Maka bermohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-32. Kemudian adapun jenis-jenis sifat hasud, itu menurut Imam Al-Ghazali ada 3 jenis hasud atau dengki yang membahayakan manusia. Di antaranya yang pertama, 1. Mengingatkan agar kenikmatan orang lain itu hilang dan ia dapat menggantikannya. Yang kedua, menginginkan kenikmatan orang lain itu hilang walaupun ia tak dapat menggantikan nikmat tersebut dengan merasakan mustahil untuk mendapatkannya, asalkan dia gembira melihat kejatuhan, kebangkrutan orang tersebut. Ini adalah lebih jahat dari kedengkian yang pertama. Kemudian jenis sifat hasud yang ketiga, yaitu dia tidak ingin kalau kenikmatan orang lain hilang, tetapi ia benci jika orang lain mendapatkan nikmat lebih darinya. Ini juga terlarang, oleh karena itu ia tidak ada rasa ridho atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut Imam Al-Ghazali dari jenis-jenis sifat hasud. Kemudian apa dampak dari sifat hasud? Dampaknya yang pertama, kufur nikmat, mengingkari segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya, termasuk menentang takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggariskan, sudah ditulis, sudah dicantumkan sebelum ia lahir ke dunia ini. Itu sudah ada takdir-takdir Allah yang tidak mungkin bisa dirubah. Kemudian yang kedua, melahap habis semua kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasud dalam hal ini membuat orang lain membencinya dan merendahkan martabatnya. Kemudian dampak sifat hasud yang ketiga, hanya akan merasakan kesengsaraan lebih lama daripada kepuasan setelah berlaku demikian. Dadanya terasa sesak dan merasa susah hatinya karena hal-hal yang sepele. Kemudian yang keempat, hasud bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seseorang tidak akan beriman saat dia menginginkan dari saudaranya yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Yang kelima, melupakan cara berdoa yang benar untuk meminta karunia sesuai dengan Allah yang Allah ridhoinya. Yang keenam, membuat seseorang meremehkan nikmat yang sudah didapatkan, karena orang hasud tidak berhenti membanding-bandingkan. Yang ketujuh, meremehkan perbuatan baik orang lain dan merendahkan martabat orang lain. Akibatnya orang yang hasud memiliki akhlak yang tercela. Yang kedelapan, kebaikannya habis untuk memberikan ganti atas kezaliman yang telah dilakukan pada orang lain. Yang kesembilan, dicampakkan di dalam api neraka karena segala kebaikan yang sudah dilakukan habis saat dengki dengan orang lain. Yang kesepuluh, selalu mengupayakan kebaikan untuk dirinya sendiri dengan tujuan yang salah, menginginkan pujian untuk kerendahan orang yang didengki. Nah, ini merupakan dampak dari sifat hasud. Penyakit-penyakit hati seperti ini wajib kita
usahakan untuk menghilangkan dari hati kita, karena akan berdampak negatif pada diri kita sendiri, yang rugi juga kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Untuk agar kita bisa menghilangkan sifat-sifat hasud ini, maka kita diwajibkan untuk memperbanyak istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun wa dawa'udz dzunubil istighfar. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit itu ada obatnya. Adapun obat dosa-dosa adalah istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah disertai bertobat. Hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hilyatun wa hilyatud dzunubil istighfar. Nabi SAW bersabda, setiap sesuatu itu ada perhiasannya. Adapun perhiasan dosa adalah istighfar. Perbanyak istighfar, meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faron minaz zahaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon ampun, maka Allah mengampuni kepadanya sekalipun dia lari dari barisan perang. Nah, ini salah satu cara kita untuk menghilangkan sifat-sifat hasud kita, sifat-sifat yang membuat hati kita tidak tenang, tidak tentram, dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak sekali untuk membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama setelah selesai melakukan sholat, maka perbanyaklah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, berdoa agar semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita itu dihilangkan oleh Allah dan diganti dengan hati yang baik, hati yang soleh, hati yang berakhlak baik, meniru junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi keluarga kita semuanya, agar penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita dan hati keluarga kita itu dicabut oleh Allah dari penyakit-penyakit hati yang membuahkan berdosa. Maka dari itu kita selalu memohon, meminta ampun kepada Allah agar diberi taufik, hidayah dan inayahnya. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.